Power Dan saya Ranger. kita Power Ranger. Yuk, Welcome to Ngospek, ngobrolin seputar teknologi. Di Ngospek kali ini kita membahas apa, Ji? Nah, di program acara Ngospek yang akan kita upload di laman YouTube Lab Persada Lumajang ini, kita tidak hanya memberikan informasi terkini saja, tapi yang sedang tren, unik dan inovatif seputar teknologi. Oh, seputar teknologi. Iya, jadi kita tidak hanya membahas yang ada di Indonesia saja, tapi di seluruh belahan dunia yang akan kita kupas habis. Saya pikir itu yang lagi ngetren ya kayak kalau hujan. Ya, Bukan. ya, bukan. Tapi ya kita bahas yang kehidupan artis. Ya, bukan. Oh, Jadi kan memang yang tren kan banyak. Emang orang Indonesia tertarik sih. Nah, orang itu. Indonesia kan tertariknya sama yang seperti viral horor, Betul, kehidupan yang horor, artis, artis. pisah cerainya artis. Ya. Nah, siapa tahu kalau mungkin karena kurang dieksplor aja, Mas. Jadi kita memang nanti akan lebih eksplor ke yang tren-tren tapi seputar teknologi. Berarti yang kita trenkan ini bukan pembodohan ya. Iya, bukan pemuda. Kita Jadi lebih akan ke edukasi. memintarkan warga Lumajang. Mengedukasi semua teman-teman mengedukasi, ya. biar sekarang kan soalnya kan zaman semakin perkembangan juga makin cepat ya Mas ya. Dengan adanya digital ini. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan, kita akan selalu upload untuk yang tren-tren dalam hal teknologi kayak gitu. Jadi di tahun 2022 di Las Vegas ada berita yang masih hangat nih Kak. Hangat. Iya, Las Vegas yuk. di Las Vegas Oh. di 2022. Pernah saya ke sana, Mas. Pernah Mas? Kapan Pernah. Mas? Waktu itu malam hari, Mas. Kalau nggak hari? salah jam 10 Oh. sampai jam 9. Pas mimpi ya Mas ya? Iya. Oh iya mimpi. Jadi baru ini Mas, baru di 2020 ini ada berita yang masih hangat di Las Vegas. Jadi itu loh chess, Charger. bukan itu loh pameran Consumer Electronic Show. Oh, pameran customer electric show, elektronik. Elektronik Elektronik. elektronik Elektronik. Ya, Elektronik show. Ya, tahu pernah dengar Ya. saya, Mas. Pernah dengar. Nah itu dia. Tahu nggak ada ratusan perusahaan teknologi loh yang ikut bergabung di pameran ini. Dan dari beragam alat canggih yang dipamerkan itu ada 5 alat unik. Nah ini yang cukup menarik untuk dibahas ini Mas. Unik apa sih, Mas? Penasaran bukan? Iyalah, Yuk pastinya lah. langsung aja kita simak Mas ini. Monggo. Yang pertama ini Mas, yang dari 5 tadi ini yang pertama ada cermin pintar. Bukan TV. Jadi alat ini adalah cermin pintar yang bisa mencakup fitur-fitur seperti data kesehatan pribadi dan tutorial make up. Jadi Kayak di film-film. nah sama kayak di film-film kan dari kemarin-kemarin kan banyak film-film yang mempertontonkan tentang cermin pintar ini. Jadi kayak misalnya kayak film di Iron Man itu Mas ya. Di Avenger itu kan kayak ada layar gitu. Nah itu kita kan bisa ngeliat data kayak itu. Nah ternyata itu memang nggak cuma di film aja Mas. Iya, yang gini bisa digini gini ya. Itu pantomim, Mas. Itu pantomim. Iya. Arman gini. Jadi gini. iya, jadi ternyata itu nggak cuma di film Mas, di dunia nyata ternyata ada. Dan film itu ternyata memang dari kenyataan. Iya. Berarti yang tadinya cuma awalnya ide menjadi kenyataan. Iya, Di reality life. Iya, betul. Jadi ternyata memang nggak cuma di film aja, tapi di dunia kenyataan cermin pintar ternyata juga ada. Dan itu selalu disempurnakan oleh peneliti-peneliti. Jadi gitu. Ini pasti ternyata dari dongeng, Mas. Pernah dengar dongeng yang cermin-cermin siapa yang paling cantik? Dongeng apa itu Mas? Cermin apa itu? Cermin Mana Mas? Barbie. Oh iya. Barbie udah, Mas. Iya. Sama total ini Barbie jadi Aku Mas. udah Barbie, Mas. Aku Power Rangers kan. Sama Barbie. Yo kan yang naruh adikku. Cermin siapa paling cantik gitu kan. Ya. Pasti terwujud Yang ada di situ. penyihir, ada itu putri apa tuh saya lupa. Iya, pokoknya putri-putrian, Mas. Beda Mas, kalau itu kan cermin kan dongeng. Nah, kalau yang ini yang cermin pintar ini benar-benar sebuah penemuan yang ditemukan oleh seorang peneliti di sana. Itu memang menciptakan sebuah cermin yang bisa mengolah data juga. Itu yang menarik
Nah itu mungkin akan menarik lagi setelah kita tunggu, soalnya kan memang perkembangan ini kan memang sangat cepat mas ya. Kita nggak tahu kayak 2-3 tahun 5 tahun akan jadi seperti apa. Kayak dulu kan kita nggak pernah ngira kalau misal ada kayak layar sentuh gitu, ada handphone ada apa. Nah sekarang kan memang perkembangan teknologi sangat cepat, dan dengan penemuan yang kayak gini pasti sangat apa ya, sangat penasaran banget mas ya dengan kayak nanti jadinya seperti apa. Iya, masa depan future ini seperti apa. Nggak menutup kemungkinan memang kalau kita nanti sehari-hari bakal pakai cermin pintar mas ya. Bisa. Kalau sampai bisa bayangin itu gimana mas, kita mau apa-apa cermin pintar, tinggal set kayak gitu Mas jadi boyfriend aja mas. kan ada mas ya, mau apa-apa tinggal cermin pintar serba pintar. Kita mau ngirim pesan kan mungkin bisa juga, nggak tahu juga ya. Ini kalau misal kayak dibayangkan saja mungkin kayak ini bisa menggantikan smartphone mas, kayak nggak perlu pakai smartphone lagi mas. Kita tinggal mengedata nggak kayak cerminnya ada nama gitu. Iya kayak gitu, kayak Bobo gitu. Iya tiba-tiba kan nggak perlu data, kita cuma pakai cermin pintar aja gitu. Cerminnya kasih nama yang masih Indonesia mas. Iya. Bowo aktifkan cermin gitu. Set gitu. Cermin. Bowo telepon. Set. Nah kita kan nggak tahu kan. Nah hal-hal ini yang mungkin kayak nggak bisa kita duga. Kayak orang dulu kayak mana ada sih dulu waktu orang zaman nulis apa, nyampaikan pesan pakai surat. Itu kan orang nggak pernah kepikiran kalau bakal ada alat kayak smartphone yang bisa ngirim pesan tanpa fisik yang jalan kayak gitu. Nah sekarang kan bisa cepat gitu ya. Kalau kantor pos dulu sama kayak sekarang. Mungkin memang karena belum banyak digunakan juga, mungkin juga masih belum sempurna. Mungkin memang banyak orang yang masih meragukan tentang cermin pintar ini. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misal nanti mungkin bakalan ada di kehidupan kita sehari-hari kayak smartphone ini mas. Jadi memang menarik banget ya untuk penemuan-penemuan yang ada sekarang. Selain cermin pintar apa lagi? Nah mungkin kita akan lanjut ke penemuan yang selanjutnya. Jadi untuk yang kedua ini ada namanya Amagami Hamham. Amagami Hamham. Jadi perangkat ini yang diberi nama Amagami Hamham ini adalah robot terapi yang mensimulasikan gigitan pada jari. Dimasukkan untuk memberikan efek kenyamanan yang mirip dengan bayi atau hewan peliharaan. Waduh, ini penemuan apa lagi mas ya? Ini kayak Doraemon robot kucing. Nah, tapi versi gigit. Iya, gitu mas ya. Jadi ini kalau tadi kan cermin pintar mungkin oke lah. Kalau ya. cermin pintar kan masih ada fungsinya lah. Iya. Nah ini kayak orang gabut ini mas ya. Robot diciptakan untuk gigit jari. Gigit jari ini ya. Dan ini tren mas. Ini tren ini. Emang gigit jari sekarang menjadi tren mas. Nah itu gigit jari ini ya. Nah itu gimana mas gigit jari mas? Wah mas ya. Gimana mas gigit jarinya mas? Kok aku masih jijik mas. Ini sama bahaya mas. Nah penemuan yang kedua nih mas, yang kita ini kayak why mas, why viral ini, mengganti binatang peliharaan atau bayi. Jadi atau ini mas perkembangan dari yang dulu pernah viral yang itu desainer Indonesia yang go internasional yang badannya lebih. Siapa mas? Ivan Gunawan. Ya itu kan katanya apa yang anak bayi itu. Oh iya, tapi kan perkembangannya jadi seperti ini. Tapi kan itu kan kayak bayi mas ya. Kalau ini lebih ke peliharaan kayak dengan bayi atau hewan peliharaan, bisa juga gitu ya. Cuma nggak tahu sih, mungkin selalu aneh ya mas. Enggak. Ya. Kurang suka saya. Lanjut kurang suka. Ya skip aja lah. Kita lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ada Fastes Yebros. Apa sih bacanya? Fastes Yebros. Dokter gigi menyarankan kita untuk menyikat gigi selama 2 menit 2 kali sehari. Namun Fastes Yebros sikat gigi buatan Prancis ini kita hanya perlu 10 detik untuk membersihkan gigi secara maksimal. Berarti ini membuat kita lebih simpel ya, lebih kalau di kamar mandi kita lebih cepat. Kalau ini masih ada tujuannya mas. Ketika yang gigit tadi itu saya masih belum nyambung itu mas. Kalau yang gigit-gigit itu kalau ini sebuah alat yang diciptakan agar kita lebih efisien dalam menyikat gigi. Yang awalnya mungkin kita 2 menit, ini cukup dalam waktu 10 detik. Jadi ini alatnya ada tombolnya mas ya, tinggal masukkan gigi. Ini
pokoknya ukurannya pas ini mas. Ya ini yang jadi pertanyaan mas, yang jadi pertanyaan 2 menit kan pastinya ya kita tahu gosok gigi kan nggak bisa cepat-cepat mas. Harus biar bersih kan mas ya. Kalau 10 detik mas, nah kayak pakai mesin bur. Iya kan. Ini kan kayak tobol mas, tobol. Kita maksudnya kan, kayak gitu aja. Itu cara bersihkan itu kayak mesin cuci aja. Kita di mesin cuci gitu di dalam. Kita nggak rontok ya mas. Nah itu. Ini tapi memang orang luar negeri ini memang inovasinya emang sesuatu banget sangat, ya mas. Sangat terlalu kreatif mungkin. Terlalu kreatif sampai ini mungkin kan orang-orang buat orang-orang sibuk mungkin ya mas. Iya, orang-orang sibuk yang mungkin nggak suka mandi lama atau mungkin kan di jalan-jalan raya apalagi kota-kota besar kan banyak kemacetan jalan mas. Jadi biar menghemat waktu di kamar mandi gitu. Atau bikin mengendarai sambil sikatan gitu. Iya. Mungkin lanjut ke selanjutnya ini ada Moonbikes motor. Untuk pertama di dunia ada sepeda listrik untuk melaju di salju. Ini. Jadi ini yang pertama mas ya. Moonbikes motor itu motor buat sepeda listrik dari listrik, tapi itu melaju di salju. Ini saya setuju banget mas. Kan sekarang kan lagi berkembang nih teknologi yang menggunakan listrik. Ya ini mungkin energi baru. Jadi biar mengurangi polusi udara gitu. Emisi karbon. Emisi karbon. Zero udara. Zero apa? Zero emisi karbon. Tapi kan ada programnya itulah. Oh iya mas. Saya kurang tahu. Iya. Gitu. Biasanya kan soalnya kan kalau salju kan biasa jalanan kan ketutup salju kan nggak bisa lewat. Nah, mungkin bisa pakai ini mas ya. Bisa. Iya, biasanya kan kalau kayak jalan kena salju kan ya kendaraan biasa kan nggak bisa lewat. Gitu kan saljunya bisa numpuk di. Biasanya kan makanya bersihkan saljunya ada sendiri kan. Alatnya sendiri kan kayak pengurus itu. Kalau ini mungkin bisa apa ya? Ada solving problemnya. Ini bagus nih, ini bagus. Ini mungkin saya akan beli kalau insya Allah kalau ini mesin motor listrik ini enggak lah, saya kan punya rumah di New York mas. Di New York sama di England mas. Inggris. Kalau saya di sampingnya mas, di Spanyol saya ada, Barcelona ada, di Madridnya juga ada. Mampir aja mas nanti mas. Ya nanti mampir. Saya loh. Saya itu biasanya memang gitu mas. Kalau sarapan biasanya di Barcelona. Terus kalau makan siangnya itu di Manchester. Terus kalau makan malamnya sini mas. Makmur. Makan malamnya di Makmur. Mas, kan nggak pengen tes urin sih mas. Terlalu tinggi. Mabuk ya mas. Gak apa-apa mas. Ini memang efek dari. Iya gak apa-apa mas. Hidup itu harus nggak boleh terlalu serius mas ya. Lanjut aja mas ini yang terakhir. Ini nama ada Ainini. Oh itu saya kenal mas itu ya. Bukan. Modeling itu kan? Bukan mas. Itu Aini. Iya anaknya. Iya. Namanya Ainini. Apa itu mas Ainini? Itu dikembangkan melalui analisis pola tangisan bayi dan data pengasuhan. Ini adalah lampu tidur ramah bayi pertama di dunia dengan kemampuan pelatihan tidur. Alat ini cocok untuk para kaum ibu karena mampu mengidentifikasi keadaan emosi bayi berdasarkan pola suaranya. Babysitter tapi versi robot. Kayaknya mas ya. Cocok untuk para ibu karena mampu mengidentifikasi. Berarti mungkin bisa tahu mas, ini bayinya ini mau buang berarti air lapar. Berarti kalau saya saya telaah ya. Ini bisa mengerti bahasa bayi ya. Bayi. Jadi bayi waktunya minum susu gitu. Waktunya buang air kecil, buang air besar gitu. Tidur. Waktunya kuliah. Waktunya kerja. Nah, bayi wis kuliah, bayi wis kerja, Mas. Yo wis wis kayak men pen emang biasa kan sekarang kan urin, Mas. Ada indikatornya enggak? Itu, Mas. Jadi dia jadi di alat itu ada indikator yang kalau
Iya paham. Kalau ngantuk, wah itu bisa memberikan rekomendasi yang baik. Biasanya kalau nangis kenapa, mungkin karena apakah apakah ingin bermain, apakah mau tidur. Nah, jadi alat ini bisa merekomendasikan bayi itu sedang nangis karena apa. Di sini kita juga punya robot ya mas. Kamera kita juga bisa ngomong loh. Iya. Jadi teman-teman itu adalah teknologi AI kita ya. Jadi kami punya AI. Jadi kalau persada itu intelligence ya, ada intelligence. Iya. Teknologi kameranya lab persada itu bisa ngomong. Kalau kita kurang paham gitu, dia bisa lebih pintar dari kita. Jadi saya paham. Jadi itu tadi ada beragam alat canggih yang sudah diciptakan oleh manusia di masa depan. Betul. Untuk jadi kayak memudahkan. Jadi penemuan-penemuan itu mungkin dari ilmuwan itu kayak ini kira-kira bisa dipakai buat masa depan apa enggak kayak gitu ya. Ya gitu. Masih uji coba lah mas. Uji coba lah. Ya, kayak tadi banyak kan kalau produk itu kan pasti kan ujung-ujungnya kayak apakah produknya itu bisa dipakai sama pasar apa enggak. Dan itu tadi dipamerkan semua di apa? Di ya, acara tadi. Jadi di acara Consumer Electronic Show yang di Las Vegas kayak gitu. Atau singkatnya CES di Las Vegas itu ya. Insya Allah Indonesia akan mengadakan itu mas, dan tepatnya di Lab Persada Toga. Iya, jadi teman-teman bisa ya datang ke Lab Persada Toga, lihat penemuan-penemuannya. Datang aja ya, datang aja penemuan langsung bawa pulang HP, laptop kayak gitu kan ya. Dari itu mas, dari alat apa? Dari 5 itu tadi, kalau sampean apa yang paling sampean tertarik? Itu mas, yang mungkin yang alat pengerti bahasa bayi itu mas. Itu terbaru mas. Kenapa? Karena jiwanya bapak-bapak sekali mas ya. Bukan mas. Bukan. Karena kalau ada bayi tetangga loh mas. Waduh. Bribenan mas. Waduh, pengalaman ini mas. Pokoknya pas lagi loro untu mas. Wah, aku ngene mas, di jero atiku lho mas. Bayi ini kan njaluk susu enggak dikei ya lho. Jadi itu mungkin orang tuanya kurang tahu itu memang bayinya itu perlu susu atau mungkin lagi pup atau mungkin bayinya pengen jalan-jalan ke SeaWorld gitu kan nggak tahu, pengen nonton Batman gitu kan nggak tahu, mungkin bayinya lagi nonton kan bayi sekarang kan sama orang tua wah dikasih handphone terus lihat trailernya Batman, mungkin bayinya pengen nonton Batman gitu kan. Bayinya. Dan alat itu kan bisa mengerti kayak gitu. Nonton Batman gitu. Iya. Itu yang paling canggih menurut saya mas. Kalau saya sih percaya yang paling realistis mas ya. Maksudnya yang bisa mungkin memang bisa dipakai di masa depan mungkin cermin pintar tadi mas. Iya. Kalau saya sih lebih dari cermin pintar. Mungkin cermin pintar bukan kalau versi sekarang mungkin yang masih terbatas ya, mungkin masih buat ini. Tapi kalau saya lihatnya sih nanti di masa depan memang kayak ada memang cermin pintar dan itu memang bisa buat kita mengolah data kayak gitu. Itu saya menurut yang paling bisa diterima pasar, mungkin kalau memang kayak gitu benar-benar ada itu bakalan menarik banget sih gitu. Berguna banget ya di kehidupan sehari-hari, di kantor, di rumah atau di sekolah gitu. Jadi papan tulis itu bakalan menjadi barang yang unik. Papan tulis itu menjadi barang yang antik dan digantikan sama cermin. Terus ya di kehidupan sehari-hari seperti kata Mas Aji tadi, jadi mungkin handphone masa depan itu bentuknya seperti cermin. Nah itu, dan nggak menutup kemungkinan mungkin bakalan dengan adanya produk, kalau misalnya produk ini bakalan ada, mungkin nggak menutup kemungkinan bakalan ada produk yang hilang karena adanya produk ini. Iya. Misal sama kita kayak handphone kan akhirnya kan dari beberapa bisa menggantikan beberapa hal kan. Iya bener banget, kayak dengan datanya handphone telepon rumah menjadi hilang. Iya, telepon rumah hilang. Antik telepon rumah. Terus orang ngirim pos sekarang kan nggak ada lagi. Misalnya ngirim surat lewat pos kan nggak ada. Iya. Gitu. Sekarang pos malah kayak kantor pos kan malah lebih ngirim ngirim dokumen, ngirim barang kayak gitu kan. Bukan ngirim. Kalau dulu kan kebanyakan memang ngirim pesan kan kalau kantor pos. Jangan terlalu lama Mas, di zaman-zaman kita lah Mas. Game. Dulu kita kalau main game itu harus rental PS Mas. Betul. Rental PS atau kalau Masnya pernah ngerasain nunggu berjam-jam orang main bergantian. Iya. Mas kurang pirang menit? 10 menit Mas, Nintendo. Iya. Sekarang dengan adanya handphone bisa main game di handphonenya sendiri. Bener banget. Dan memang inilah kayak hal-hal yang nggak bisa kita juga Mas ya kayak gitu. Nah ini yang menarik banget sih kayak seperti apa masa depan nanti jadi kayak gitu.
Nah, tutur kerumunan juga di masa akan mendatang, mungkin di anak-anak kita, di cucu kita masih ada gitu kan. Amin. Itu teknologi akan menjadi semakin mempermudah manusia pastinya. Dan jangan lupa kalau sudah teknologi sudah mempermudah, kita jangan terlena karena kita juga butuh gerak. Ya kan sekarang kita Mas itu kan sisi positifnya, sisi negatifnya kita jadi jarang gerak Mas. Kalau kita dulu waktunya bapakku dulu Mas, bapakku ibuku yang masih punya TV dulu sebelum ada remote, itu kalau mau nonton TV ya harus berjalan berapa langkah hidupin TV, terus mencari TV. Kalau sekarang tinggal remote gitu. Iya, sama kayak dulu sebelum ada sepeda motor, mobil, kendaraan yang bermotor, orang kan dulu kan naik sepeda Mas. Nah itu kan sambil olahraga juga. Kalau sekarang jalan berapa meter aja sudah naik motor kayak gitu kan. Sekarang sepeda bukan menjadi barang itu ya, bukan menjadi barang untuk kebutuhan, tapi ke hobi sekarang bersepeda lifestyle ya. Iya, kalau dulu kan kebutuhan, mungkin sepeda masih kebutuhan. Sekarang loh, handphone sekarang juga menjadi lifestyle loh Mas. Iya, sekarang handphone iya. Bukan malah orang ketinggalan handphone sama ketinggalan dompet itu lebih bingung tuh tinggal handphone Mas. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Yaudah, kita sudahi aja acara ini Mas. Jadi mungkin itu Mas ya, kayak hal-hal yang lagi tren sekarang yang kita sampaikan sekarang. Jadi lain kali mungkin akan kita sampaikan lagi. Jadi kalau misalnya ada yang teknologi, mungkin teman-teman bisa, kalau misal teman-teman nemu kayak yang lagi tren, wah ini tren kayak berhubungan sama teknologi, bisa tag ke kita juga. Nanti akan kita bahas di sini ya Mas. Iya kan, teknologi yang belum pernah dijumpai yang unik lah, belum pernah dijumpai pada umumnya. Unik, kayak tadi kan ada yang unik, ada yang inovatif kayak gitu. Ada yang gabut, ada yang prosesor gabut itu. Kayak gitu. Akan kita sampaikan yang berhubungan dengan teknologi Mas. Jadi teman-teman bisa bantu juga tag ke kita, nanti akan kita bahas juga di konten-konten kita kayak gitu. Jadi saya Aji dan saya Apri pamit undur diri, sampai ketemu di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.